Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah bila kita panjatkan kehadirat Allah SWT, kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka latihan khitobah yang tentunya ini adalah momen yang tepat sebagai bekal Anda kelak menghadapi masa depan. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat serta kita umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Sebelum memulai bimbingan, terlebih dahulu kita kirim doa. Pertama, kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang meninggal kita doakan semoga mendapatkan surga-surga kecil di alam kubur. Bagi orang tua kita yang masih hidup, kita doakan semoga beliau-beliau sehat, kuat, sehingga tetap beribadah pada Allah SWT, bisa mendoakan kita yang ada di sini. Kedua kalinya kita doakan pengurus, pengasuh, donatur semua pihak di LKSA ini, semoga beliau-beliau istiqomah, semoga beliau-beliau sehat, dan tetap bisa membantu eksistensi LKSA ini. Yang ketiga, kita doakan diri kita sendiri, hajat-hajat kita, keinginan kita, sekolah anak-anak semoga dipermudah, diperlancar oleh Allah SWT, sehingga nanti bisa meraih cita dan cinta yang sudah digambarkan di benak Anda semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Sebelum nasihat saya koreksi tadi untuk terjemah Gemah Wahyu Ilahi, ayat yang pertama belum diterjemahkan. Kan tadi diawali dengan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr innal qur'ana fajri kana masyhuda. Isra 78. Yang 79 langsung sampai diterjemah. Maaf, diterjemahkan, yang 78 enggak. Dirikanlah sholat sejak matahari terbit, itu dalil sholat zuhur. Ilal ghasaqil laili wa qur'anal fajr, sampai tergelincir maghrib, asar maghrib. Ya kan ya. Terus fajar subuh, itu dalilnya sholat 5 waktu itu di Isra 78 itu. Kalau sholat terperinci zuhur itu dalilnya mana, asar mana, maghrib mana, isya mana, enggak ada. Tapi di situ tersirat sudah. Baru wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudah. Ketika kita menambahi dengan sholat tahajud 2/3 malam, yaitu antara jam 1 sampai jam menjelang subuh, itu derajat kita akan ditingkatkan oleh Allah SWT. Yang lainnya oke. Yang doa saking fokusnya tangannya atau melebar di fokus di bacaan, enggak apa-apa. Tangannya kurang naik dikit ya, ojo gini. Yang lain tidak ada masalah. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, hari ini ayah akan menyampaikan keseharian kita kaitannya dengan azan dan sholat sunnah. Kenapa saya sampaikan? Karena tiap hari kita mendengar azan 5 kali. Bagaimana sikap azan ketika kita mendengarkan azan? Sikap ketika mendengarkan azan, posisi samen misalnya datang terlambat, azan masih berkumandang, jangan langsung duduk. Berdiri, dijawab azannya. Kalau sudah datang duluan terus azan, duduk, dijawab, jangan guyon. Itu panggilannya Allah. Ya. Dan itu disampaikan hanya di sholat 5 waktu, tidak untuk di kuburan. Ingat, ada beberapa orang yang melakukan ketika mayat sudah masuk liang lahat diadzani, itu tidak ada. Adzan itu panggilan sholat, bukan panggilan mas orang mati disuruh sholat. Ya, jadi adzan diperhatikan.
Selanjutnya sholat rawatib. Ada yang tahu definisi sholat rawatib? Ya, sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu 5 itu. Sholat yang mengiringi sholat fardu. Ada berapa? Kita hitung. Mulai Isya. Isya itu sebelum tidak ada. Tapi kalau namanya qobliyah dan ba'diyah, sebelum dan sesudah. Isya itu adanya ba'diyah, sesudah 2 rakaat. Itu menjauhkan kita dari sifat munafik itu. Isya sesudah. Subuh sebelum, namanya sholat fajar. Ketika sampean melakukan sholat fajar hari itu, sampean di mata Allah lebih kaya dari Bill Gates. Bill Gates itu orang terkaya di dunia, tapi tidak bisa melebihi kekayaan orang yang melakukan sholat fajar. Karena pahala sholat fajar ya dunia dan seisinya. Selanjutnya, sholat fajar tadi juga menghindarkan dari sifat kemunafikan. Selanjutnya duhur. Duhur itu sebelum 4 rakaat, sesudah 2 rakaat. Ketika sampai rutin melakukan itu, 1 bangunan surga dibuatkan oleh Allah untuk sampai kelak. 1 momen duhur, 2 rakaat sebelum, 4 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah, 1 bangunan surga sudah menanti. Bagaimana kan tiap hari? Berapa kali sudah bangunannya nanti? Seumur hidup, misalnya mulai dari akhir balik sampai tua, sudah ribuan kali. Istananya tinggal lihat aja nanti surga. Oke. Selanjutnya sebelum asar. Kalau sudah asar tidak ada. Sebelum asar. Setelah itu ba'da maghrib. Sudah maghrib. Jadi kita hitung. Isya 2. Terus subuh 2, 4. Duhur sebelum 4, 8, sesudahnya 2. Berarti 10. Sebelum asar 2, sesudah maghrib 2, 14. Di dalam 5 waktu itu ada 14 salat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Apa manfaatnya? Barangkali sholat kita tidak khusyuk. Barangkali wudhu kita kurang sempurna sedikit. Barangkali tidak sengaja waktu sholat ngelamun. Bolong-bolong kan otomatis. Dengan adanya sholat rawatib itu, bolong-bolong yang tadi itu di sholat 5 waktu itu tadi ditambah oleh Allah. Sehingga sholatnya dikatakan sempurna. Oke ya. Dengan mengetahui ilmu ini, ayo mulai besok. Mulai nanti setelah Isya. Setelah Isya, zikir, terus doa, sholat 2 rakaat. Bila perlu tambahi ganjil. Saya biasanya witir 1 rakaat. Tadi saya ba'diyah Isyanya itu 3 rakaat. Setelah itu baru meninggalkan tempat, doa keluar masjid. Doa keluar masjid. Doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Terus maaf lupa. Kalau setelah sholat jangan bergerak, baca istighfar 3 kali. Itu juga menyempurnakan sholat sampean. Keseluruhan mulai dari takbiratul ihram sampai salam, sedikit ada kesalahan, dengan istighfar 3 kali diampuni, dimaafkan. Jadi posisi masih duduk tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu toh. Tidak usah tambah hal itu, tidak usah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru duduknya diperbaiki atau duduk tetap, baru zikir. Itu menyempurnakan ibadah kita. Oke, ilmu didapat, tinggal saya ditunggu oleh Allah. Ketika kamu sudah mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan, laksanakan. Siap? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.